Pendidikan dan pengajaran itu seringkali dipakai bersama-sama. Sebenarnya, gabungan kedua kata tersebut dapat mengeruhkan pengertian yang asli. Ketahuilah para pendengar bahwa sebenarnya yang dinamakan pengajaran itu merupakan salah satu bagian dari pendidikan. Maksudnya adalah pengajaran itu tidak lain adalah pendidikan dengan cara memberikan ilmu atau berfaedah buat hidup anak-anak baik lahir maupun batin. Saya, Eko Wiono, calon guru penggerak, akan memberikan kesimpulan dan refleksi koneksi antar materi pada modul 1.1. Ki Hajar Dewantoro telah membedakan kata pendidikan dan pengajaran dalam memahami arti dan tujuan pendidikan tersebut. Menurut Ki Hajar Dewantoro, pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberikan ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan itu memberikan tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup masyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Pendidikan juga merupakan tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Dan pengajaran dan pendidikan yang berguna untuk peri kehidupan bersama ialah memerdekakan manusia sebagai bagian dari persatuan rakyat. Manusia yang merdeka adalah manusia yang hidupnya lahir dan batin tidak tergantung pada orang lain, akan tetapi bersandar atas kekuatan sendiri. Ki Hajar Dewantoro juga menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak itu berada. Sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Dalam melakukan pembaharuan yang terpadu, hendaknya selalu diingat bahwa segala kepentingan anak-anak didik, baik mengenai hidup diri pribadinya maupun hidup kemasyarakatannya, jangan sampai meninggalkan segala kepentingan yang berhubungan dengan kodrat keadaan, baik pada alam maupun zaman. Sementara itu, segala bentuk isi dan wirama, hidup dan penghidupannya seperti demikian, hendaknya selalu disesuaikan dengan dasar-dasar dan asas-asas hidup kebangsaan yang bernilai dan tidak bertentangan dengan sifat-sifat kemanusiaan. Ki Hajar Dewantoro juga hendak mengingatkan pendidik bahwa pendidikan anak sejatinya menuntut anak mencapai kekuatan kodratnya sesuai dengan alam dan zamannya. Bila melihat dari kodrat zaman, pendidikan saat ini menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad ke-21. Sedangkan dalam memaknai kodrat alam, maka konteks lokal sosial budaya murid di Indonesia tentu memiliki karakteristik yang berbeda dengan murid di Indonesia di kalangan timur. Sebelum saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantoro, biasanya dalam pembelajaran yang saya lakukan, yang pertama hanyalah memberikan materi atau menjelaskan materi. Dan dilanjut, ketuntasan materi lebih utama daripada karakter. Dan
siswa dianggap berhasil jika sudah mencapai KKM, serta dominansi peranan guru lebih besar daripada murid. Penghafalan materi teori yang saya anggap penting dan lebih utama, dan saya jarang melakukan pembagian kelompok belajar. Namun setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantoro, saya menyadari bahwa apa yang saya pikirkan dan saya lakukan selama ini ternyata kurang tepat. Seharusnya saya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh, baik dari sisi kognitif, budaya, sosial, dan afektif. Dan seharusnya murid dijadikan sebagai subjek pembelajaran agar murid memiliki kebebasan dalam berekspresi, mengemukakan pendapat, dan berkreasi. Guru seharusnya sebagai fasilitator dalam pembelajaran di dalam kelas, dan guru pun harus ikhlas, penuh kesabaran, dengan segala ketulusan hati, dan mempelajari semua karakteristik murid di dalam setiap proses pembelajarannya. Yang dapat saya segera terapkan di dalam pembelajaran di kelas saya itu antara lain merancang pembelajaran yang interaktif, proses pembelajaran yang menyenangkan, proses pembelajaran yang berpusat pada murid, menerapkan sistem pembelajaran pada abad 21, pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik murid, dan pembelajaran yang selalu menuntun kepada murid.